Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Margotilah, NIM 2314010258. Di sini saya akan menafsirkan Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan ladzina kafaru amra'ata Nuhin wa amra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihin فخاتناهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي أبني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فطفشنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba di antara hamba-hamba Kami yang soleh. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat menolong karena sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Firaun ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat." Dari terjemahan di atas bahwa dapat kita penafsirkan ayat pada ayat 10. Ayat ini memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir dengan menyebutkan dua contoh istri dari nabi-nabi yang soleh, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Lut. Meskipun mereka adalah istri dari para nabi dan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan petunjuk dan kebaikan, mereka tetap memiliki untuk kufur dan berkhianat. Pengkhianat yang dimaksud di sini ialah tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh suami mereka, bahkan bisa jadi ikut memusuhi atau membuka rahasia para suami kepada kaum yang memusuhi. Pada ayat 11, ayat ini melanjutkan perumpamaan, namun kali ini untuk orang-orang yang beriman, dengan mengambil Aisyah, istri dari Firaun. Kisah Aisyah yang sangat kontras dengan dua istri Nabi sebelumnya, meskipun ia hidup di bawah kekuasaan yang tiran, yang paling zalim dan mengaku Tuhan, kata Firaun. Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah, kedekatan dengan Allah dan pengabdian abdi, serta perlindungan dari kekuasaan Firaun dan kezaliman kaumnya. Pada ayat 12, ayat ini menghadirkan perumpamaan ketiga, yaitu Maryam binti Imran sebagai teladan kesucian, ketaatan dan keimanan yang sempurna. Maryam adalah sosok yang tidak memiliki suami, namun dipilih oleh Allah untuk mengandung Nabi Isa alaihissalam secara mukjizat melalui tiupan ruh dari Allah.
dan dia termasuk orang-orang yang taat dan qanitin, menegaskan ketaatan Maryam yang luar biasa kepada Allah, baik dalam ibadah maupun dalam menerima ketetapan-ketetapannya. Pelajaran dari Maryam adalah bahwa kesucian, ketaatan, dan keimanan yang kokoh akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Bahkan di tengah tantangan sosial atau kondisi yang tidak biasa, ia menjadi teladan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang ingin mencapai ketaatan dan keimanan yang paripurna. Sekian pendapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.